Jelang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019, kedua kubu mulai melontarkan klaim atas keunggulan elektabilitas masing-masing pasangan calon yang didukungnya. Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi optimistis akan unggul di Pulau Jawa ketimbang pesaingnya Joko Widodo Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Di sisi lain, tim kampanye nasional juga menyatakan keunggulan Jokowi Ma'ruf di Jawa Barat, di mana pada Pilpres 2014 lalu Jokowi kalah suara hingga 20% dari Prabowo. Perolehan suara di Pulau Jawa memang krusial terhadap potensi untuk memenangkan Pilpres 2019. Lalu siapakah yang mampu unggul di Pulau Jawa? Bersama saya Eliza Hasan. Prime Time Talk hari ini akan membahas tema saling klaim kuasai Jawa, dan sudah hadir di studio bersama kami juru bicara tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf, Adiana Pitupulu, juru bicara Badan Pemenangan Prabowo Sandi Gamal Albin Said, dan juga pengamat politik dari SMRC Sirajuddin Abbas. Terima kasih Bapak-Bapak telah hadir bersama kami dalam Prime Time Talk. Namun sebelum kita mulai dialog ini, kita lihat terlebih dahulu. Ini ada rekan saya Ami Ardini yang akan menyampaikan terlebih dahulu sejumlah data menarik untuk Anda pemirsa. Silakan Ami. Ya baik, terima kasih Eliza. Pemirsa, memang sejumlah lembaga survei telah mengeluarkan hasil survei mereka terkait dengan elektabilitas pasangan Capres-Cawapres, khususnya untuk pertarungan di Pulau Jawa yang suaranya ini sangat krusial bagi kedua pasangan calon. Kalau kita tahu bahwa Pulau Jawa di pemilu 2019 ini menjadi basis suara untuk hampir dari 60% atau sekitar 60% suara dari total DPT seluruhnya. Nah, saya ajak Anda untuk melihat seperti apa elektabilitas Capres dan juga Cawapres berdasarkan dari hasil sejumlah survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei. Pertama kita lihat dulu kalau dari lembaga survei Carta Politika. Ini untuk wilayah Jawa Barat, kalau kita lihat di sini Jokowi Ma'ruf unggul dengan 47,4%, sementara Prabowo Sandi 42,3%. Jadi ada selisih 5% keunggulan untuk pasangan 01. Selanjutnya kita lihat untuk wilayah Jawa Tengah dan juga daerah istimewa Yogyakarta, yang kita tahu ini merupakan basis dari suara atau pendukung Jokowi baik di Pilpres 2014 lalu. Kalau kita lihat ini ketika Jokowi dan Ma'ruf Amin ini memperoleh 68,1%, sementara Prabowo Sandi 18,4%. Jadi ada selisih kalau di sini kita lihat sekitar 50%. Selanjutnya kita lihat lagi versi Carta Politika juga di daerah Jawa Timur. Kalau di sini kita lihat ada selisih sekitar 26% untuk keunggulan Jokowi Ma'ruf yang mendapatkan 56,9%. Selanjutnya saya ajak Anda untuk lihat survei versi dari Litbang Kompas. Kalau kita lihat di sini untuk wilayah Jawa Barat, ini ada perbedaan dengan survei atau hasil survei yang dilakukan oleh Carta Politika. Kalau di sini terlihat bahwa Prabowo Sandi lah yang unggul dengan 47,7%, sementara Jokowi Ma'ruf ini mendapatkan 42,1%. Jadi selisihnya juga kurang lebih sekitar 5% di sini. Kalau tadi 5% itu adalah untuk Jokowi kalau versi Carta Politika, sementara Litbang Kompas 5% ini untuk Prabowo Sandi. Selanjutnya kita lihat untuk wilayah Jawa Tengah dan DIY, di sini juga memang ada keunggulan untuk pasangan Jokowi Ma'ruf dengan 61,6%. Sementara Prabowo Sandi 18,4%. Jadi ini bisa dikatakan di bawah 50% selisihnya. Selanjutnya kita lihat untuk Jawa Timur sendiri, ini 57,1% untuk Jokowi Ma'ruf dan 27,8% untuk Prabowo Sandi. Selisihnya juga hampir 30%. Selanjutnya kita lihat lagi dari versi Roy Morgan untuk wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Jadi kalau tadi dari dua lembaga survei tadi hanya memotret Jawa Barat, kalau dari sini ketika digabung Jakarta, Jawa Barat, dan juga Banten, kita tahu bahwa 2014 lalu di sini merupakan basis suara dari pemilih Prabowo dan saat itu berpasangan dengan Hatta Rajasa. Sementara kalau kita lihat survei terbaru ini juga keunggulannya ada di Prabowo dengan 52,5%, sementara Jokowi dan Ma'ruf Amin mendapatkan 47,5%, dan lagi-lagi ada selisih sekitar 5% di sini. Lantas kita lihat berikutnya untuk wilayah Jawa Tengah. Ini Jawa Tengah saja, tidak termasuk dengan daerah istimewa Yogyakarta. Ada 66% untuk Jokowi Ma'ruf, sementara 34% untuk pasangan Prabowo Sandi, dan selisihnya ada sekitar 32% di sini suaranya. Kita lihat lagi berikutnya.
Ya, kita lihat lagi elektabilitas di Jawa Timur dan Bali. Untuk Jokowi Ma'ruf ada 78%, sementara Prabowo Sandi 22%. Ini cukup perbedaan elektabilitasnya cukup jauh, sekitar 56%. Berikutnya saya ajak Anda untuk melihat seperti apa hasil di Pilpres 2014 lalu. Saat itu yang bertarung itu adalah pasangan Jokowi JK yang menjadi pemenang, sementara lawannya adalah Prabowo Hatta. Nah, kita lihat bahwa saat itu pasangan Jokowi JK di Jawa Barat ini menang kalah 40,22%, sementara Prabowo Hatta yang menang 59,78%. Jadi memang Jawa Barat ini merupakan, seperti yang saya sampaikan tadi, merupakan basis dari pendukung Prabowo. Selanjutnya kita lihat lagi untuk daerah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta yang kondisinya ini berbeda dengan Jawa Barat. Kalau kita lihat ini Jokowi JK di Jawa Tengah dan DIY menang cukup jauh dengan 66,65%, sementara Prabowo Hatta 33,35%. Berikutnya kita lihat, ya ini di Yogyakarta 55,81 untuk Jokowi JK. Mohon maaf, tadi itu adalah untuk daerah Jawa Tengah saja. Sementara Prabowo Hatta di sini 44,19% untuk daerah istimewa Yogyakarta. Lanjut, ini di Jawa Timur, hasil dari pemilu, maksud kami Pilpres 2014, Jokowi JK juga menang 53,17%, sementara Prabowo Hatta mendapatkan 46,83%. Ya, memang akhir-akhir ini terjadi saling klaim elektabilitas, siapa yang menang nih atau paling tinggi elektabilitasnya di antara kedua pasangan ini. Kalau kita lihat ini perbedaan klaim berdasarkan hasil survei internal BPN. Ini ada pernyataan dari Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo Sandi, Dhanil Anzar Simanjuntak, yang mengatakan bahwa menurut survei mereka justru saat ini sudah crossing, Prabowo Sandi sudah diangkat angka 54%-an, sedangkan Jokowi ada di 40-an persen. Berikutnya kita lihat lagi, klaim berikutnya juga disampaikan oleh Sugiono. Dia adalah Direktur Kampanye BPN Prabowo Sandi yang mengatakan kalau tadi sekitar 50, nah ini dia katanya angkanya sekarang 62% dan Jokowi 38%. Jadi ada perbedaan di antara hasil survei yang disampaikan oleh Dhanil Anzar dan juga Sugiono. Berikutnya kita lihat, kalau menurut Fadlizon sendiri, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, dalam survei internalnya sekitar 59,63%, dan menurut dia ini juga terukur. Jadi bisa dikatakan agak berbeda nih dari angka yang dikeluarkan dari ketiganya. Sementara kita lihat kalau versi TKN seperti apa pemirsa, ya ini dia. Kita lihat kalau dari pernyataan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, 02 dan 01 bersaing ketat dan alhamdulillah per hari ini unggul 51%. Ya, ini memang pernyataan pada bulan Februari 2019. Selanjutnya kita lihat lagi kalau dari Hasto Kristianto, Sekretaris TKN Jokowi Ma'ruf, ini pernyataannya saat bulan Februari juga, survei dari seluruh lembaga kredibel. Ini selisihnya 20,4% dan di Jabar sudah surplus lebih dari 4,1%. Ya, sementara kalau kita lihat dari Cawapres nomor urut 01, Kiai Haji Ma'ruf Amin mengatakan bahwa Jabar ini sudah di atas 50% dan terus bergerak. Jadi kami yakin Jabar akan dimenangkan oleh 01. Memang wilayah Jawa Barat ini menjadi mendapat perhatian khusus dari pasangan Cawapres 01 ini karena ya tadi mereka berusaha untuk merebut suara di Jawa Barat, di mana pada kondisi Pilpres 2014 lalu Jokowi kalah di situ. Ya, dan itulah sejumlah informasi atau data yang bisa saya sampaikan untuk Anda. Kini kita kembali ke Eliza. Silakan. Baik, terima kasih Ami Ardini. Ini kita akan melihat bagaimana tadi hasil-hasil survei yang sudah dikeluarkan dengan angka-angka yang dilihat perbandingan-perbandingannya. Tapi sebelumnya kita juga tahu bahwa ini klaim saring unggul antara kedua pasangan ini pun semakin muncul menjelang akhir-akhir pencoblosan ini. Tapi kita akan membahasnya lebih lanjut nanti usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Prime Time Talk.
lagi ada pemecatan pengendara, Mbak? Mecat anggota DPR, Mas. Cukup kasih nilai yang jelek buat anggota DPR yang nggak bisa kerja. Ayo, 17 April nanti, coblos nomor 11, Partai Solidaritas Indonesia. Udah. Apakah ada faktor-faktor krusial yang membuat hasil survei bisa bergeser? Pihak yang dianggap lebih leading dalam proses survei relatif belum aman betul. Sementara kan sisa waktu kan menentukan juga. Nah, ini masih menjadi satu pertarungan yang cukup. Pemilih manakah yang nanti kira-kira akan lebih solid ketimbang 1 atau 02? Kembali dalam Prime Time Talk, kembali juga bersama narasumber saya ada Pak Sirojudin Abbas dan Mas Gamal serta Bang Adian. Tadi kita melihat bahwa jelang pemilihan presiden ini dari wakil ataupun dari para politisi kedua kubu ini nampaknya mulai melontarkan klaim atas keunggulan elektabilitas masing-masing pasangan calon yang didukungnya. Pak Sirojudin, Anda sendiri melihat tanggapan ataupun tanggapan dari Anda terkait dengan klaim yang dilontarkan oleh kedua kubu ini seperti apa sih? Well ya, masing-masing punya hak untuk berbicara dan menyampaikan pikirannya. Soal apakah pembicaraan dan pikiran itu didasarkan pada data yang bisa dipertanggungjawabkan, itu urusan masing-masing. Yang bisa saya sampaikan adalah temuan riset kita sendiri yang kita lakukan dari sejak bulan September lah, setelah pasangan ini resmi sampai saat ini, itu beberapa kali melakukan survei dan menunjukkan angka keunggulan masih di Pak Jokowi. Teman-teman yang saya kenal dari anggota Perhimpunan Survei Opini Publik, Persepi, juga sudah merilis dan hasilnya juga secara umum masih begitu. Lalu teman-teman yang tergabung dalam Asosiasi Research Opini Publik, juga ROP, juga menunjukkan data yang kurang lebih mirip lah. Bahwa memang tidak persis sama ya, itu normal dalam riset ilmu sosial. Hampir tidak mungkin dengan metode yang sama, dengan sampel yang sama akan menemukan hasil yang sama gitu. Apalagi dalam periode riset yang berbeda. Tapi secara umum gambarannya masih tetap positif, keunggulannya di Pak Jokowi K. Ma'ruf dan Pak Prabowo, Bang Sandi masih jauh tertinggal. Range-nya memang tidak tidak terlalu dekat. Jadi ada yang menunjukkan keunggulan di kisaran 10%, ada yang sampai 25% tertinggi. Oke, tapi kalau kita lihat dengan saring klaim ini, Anda melihat ya bahwa sebenarnya seberapa besarkah mungkinkah ini sebuah strategi atau apa yang Anda melihat ini? Tapi ini sebenarnya seberapa besarkah klaim ini mampu untuk paling tidak mereka melihat bahwa ini sebagai sebuah untuk mencari pergerakan dalam akhir-akhir sebelum pencoblosan nanti? Begini, di kalangan politisi itu ada dua pandangan mengenai temuan riset opini publik atau riset-riset terkait dengan perilaku pemilih kita. Yang pertama, yang menerima hasil riset akademik itu sejauh bisa dipertanggungjawabkan secara metodologi itu sebagai gambaran yang diperoleh langsung dari masyarakat, sehingga gambar itu dianggap sebagai potret realitas yang bisa dipahami dan bisa digunakan untuk kepentingan elektoral mereka, dan juga bisa melihatnya sebagai sumber informasi bagi masyarakat. Itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua, ada yang melihat survei-survei, hasil-hasil laporan survei opini publik itu sebagai bagian dari propaganda. Ada yang melihat begitu. Ada yang melihat bahwa temuan survei itu sebagai bagian dari menggiring opini publik, karena mereka menilai
ada bandwagon effect di belakangnya, yakni efek psikologis yang mengajak masyarakat untuk cenderung bersikap positif terhadap calon atau partai yang dipersepsi akan menang. Nah, jadi akan ada efek seolah-olah mengajak masyarakat kepada calon atau partai yang dipersepsi. Itulah mungkin sebabnya hingga akhirnya klaim ataupun klaim serang elektabilitas ini muncul di akhir-akhir dengan harapan seperti itu. Saya kira salah satunya dari perspektif yang kedua. Yang kedua, baik. Bang Adian terlebih dahulu. Bang Adian, ini kalau kita lihat memang pendukung kita lihat dari pasangan Jokowi Ma'ruf pun mengklaim bahwa elektabilitas dari Jokowi Ma'ruf di Jawa Barat saat ini dinilai ataupun dikatakan melampaui elektabilitas Prabowo Sandi, bahkan unggul kurang lebih hampir 4%. Ini juga dikatakan oleh Ridwan Kamil seperti itu. Benar nggak sih, Bang? Pertama kita samakan dulu pemahaman tentang klaim ya. Kalau menurut saya itu bukan klaim, tapi memang berbasis data, riset, survei dan sebagainya. Survei ini kan kita percayai adalah metodologi yang memang dibangun di atas keilmiahan ya. Artinya kalau misalnya kemudian angka-angka, kita punya data 17 lembaga survei, semuanya kita menang di Pulau Jawa. Nah, apakah itu klaim? Kalau dia hasil riset, bukan dong sebenarnya. Itu yang menjadi klaim itu kalau kemudian dia tidak berbasis data atau tidak mampu memaparkan asal-usul datanya dan tidak mampu kemudian mempertanggungjawabkan keilmiahan datanya, lalu ngaku-ngaku begitu saja. Mungkin itu yang saya anggap sebagai klaim ya. Jadi kalau dia bilang apakah 01 mengklaim keunggulan? Enggak. Fakta-fakta yang kemudian dirangkum dalam survei memang kita unggul. Berarti bisa dikatakan ini sebuah fakta yang dikatakan bahwa Jokowi Ma'ruf unggul di Jawa Barat. Di Jawa Barat unggul, Jawa Tengah unggul, Jogja unggul, Jawa Timur unggul, Jawa Barat, Banten, DKI juga unggul. Dan itu bukan ngaku-ngaku ya. Kan ada di KDR 02 ini kan selalu bilang kita unggul. Iya, datanya mana? Nggak pernah dipaparkan gitu loh. Kemudian diadu saja, kan semua punya metodologi. Artinya bahwa hasil ini pasti lewat pengelolaan rumus statistik ini, segala macam seperti itu. Nah, itu saya diadu. Oke, nah ini Mas Gamal menanggapi apa yang dikatakan oleh Bang Adian, bahwa memang sebenarnya kita lihat selama ini juga survei dari internal, dikatakan bahwa internal BPN melakukan survei bahwa selama ini elektabilitas Prabowo Sandi selalu unggul dibandingkan dengan 01. Ini diminta untuk mana buktinya? Anda tanggapan Anda terkait dengan hal ini? Pertama begini, kami di BPN itu selalu berkomitmen untuk menghormati semua hasil survei dari berbagai institusi. Dari lembaga survei yang kredibel, independen, dari lembaga survei yang bekerja sama dengan partai politik secara terbuka, dari lembaga survei yang bekerja sama dengan partai politik secara tertutup, termasuk dari partai politik pendukung kami, termasuk dari partai politik yang berbeda dukungan terhadap kandidat presiden. Itu semua kami hormati dan kami pelajari menjadi sebuah feedback. Itu pertama. Jadi kami menghormati proses akademis dari semua lembaga survei. Satu itu. Lalu kedua, pelajaran historical politik kita itu memberikan sebuah pelajaran kepada kami dan kepada masyarakat bahwa sebetulnya lembaga survei berusaha memotret, tetapi seringkali terjadi sebuah perbedaan. Saya ambil contoh kasus di Jawa Tengah. LSI DNIJM mengatakan Pak Sudirman Said mendapatkan 13%. Carta Politika bilang Pak Sudirman Said dapat 13,6%. CSIS mengatakan Pak Sudirman Said dapat 14,8%. Litbang Kompas bilang 15%. Indikator bilang 21%, Indobarometer bilang 21,1%, SMRC bilang 22%, 22,7% ya. Tapi hari H, Pak Sudirman Said dapat 41,2%, itu di Jawa Tengah. Di Jawa Barat tidak jauh berbeda. LSI DNIJA bilang Sudrajat Saihu ya dapat 8,2%. Oke. Ya, lalu Carta Politika bilang cuma dapat 7,8%. Hari H ternyata dapat 28,7%. Jadi tunggu, bayangkan perbedaannya itu hari H bisa 4 kali lipat daripada hasil pada lembaga survei di Jawa Barat. Bahkan di Jawa Tengah sekalipun itu bisa sampai 2-3 kali lipat. Satu. Nah, kedua, itu yang poin kedua yang saya sampaikan. Artinya lembaga survei berusaha memotret dengan metodologi, tetapi tidak semua punya kemampuan untuk menggambarkan hasil karena banyak faktor yang tidak bisa diukur. Contoh militansi. Survei Litbang Kompas mengatakan pendukung 02 lebih militan dibandingkan kubu 01. Survei itu mendatangi pemilih, tapi di hari H orang datang ke TPS dan militansi sangat berpengaruh. Kedua ada sentimen. Sentimen itu tren. Dan tren kami dari lembaga survei ketika kami sebelum maju ya dan ketika maju sampai sekarang semua konsisten kami punya tren yang positif. Terus lalu soal tadi yang saya sampaikan gini, jangan sampai kita
Ketika lembaga survei itu memenangkan kita apresiasi. Ketika lembaga survei mengalahkan kita dianggap kredibel. Contoh di Jawa Barat, Litbang Kompas bilang Pak Prabowo dan Bang Sandi yang menang. Oke, jadi kalau bisa dikatakan memang dari hal ini lebih BPN sendiri lebih melihat bahwa hasil survei yang dilakukan oleh internal survei ini yang memang menjadi sebuah tolak ukur yang dipegang oleh 02 itu sendiri. Atau kita akan membahasnya lebih lanjut lagi, Mas Gamal dan juga Bang Adian serta Pak Sirojudin. Kami masih akan kembali pemirsa dalam Prime Time Talk sesaat lagi.